keluar juga ternyata pesawatnya. Sudah mengudara kali dari atas Miramar. Dan kita akan masuk ke match yang keempat, yaitu Miramar. Selamat menyaksikan di mana ternyata dari Tierra Bronca menuju ke arah bawah El Pozo. El Pozo rame Om Wawa harusnya. El Pozo sih ya minim-minim ada Rimo, ada Aerowolf juga, tapi nanti kita lihat bareng-bareng. Ini dia. Untuk lokasi turunnya Campo bakal diisi oleh NFT. Siapa yang bakal ngisi Impala juga dari DU, Dewa United bakal ke PKD kah mereka sebentar lagi. Terus Aerowolf udah lompat sekarang. Jauh sih ke PKD. HDP nggak sih rebutan? San Martin juga bisa. Ya Allah, perang di HDP. Nah, kita Siapa akan nih lihat yang turun nih? ke arah mana tim-tim yang akan coba turun. Tapi seperti biasa Skylight Gaming menjadi tim yang selalu berada di utara apapun mapnya. Mereka berada di arah Torre Ahumada kali ini karena memang sedang bermain di area Miramar. Oh teman-teman, akhirnya Apa tuh? Jersey main. Oke. Padahal barusan tadi pas break Mas Anang RBJ nge-DM aku bilang katanya Jersey lagi sakit. Tapi bukan COVID, alhamdulillah. Cuma emang lagi nggak enak badan. Dan sekarang dimainkan tuh ya Jersey itu harusnya tuh ya. Ya, akan kita lihat akankah bermain karena ternyata circle-nya juga. Ini sih nguntungin semua tim sih. Circle-nya sih masuk ke area semua tim akan coba turun. Ini harusnya akan sangat-sangat lama untuk di early game-nya. Ya, early game yang bakal pasif banget juga, tapi El Pozo ini udah mulai ramai juga. Aerowolf, Rimo ada di sana. Terus juga tadi turun dekat dengan mereka ada Bumi Sport dan Alter Ego. Kali ini sudah mulai terpantau juga berada di sekitar dari mana nih ya? Hasinda ya. Dekat-dekat dengan bagian dari Hasinda dan juga sudah masuk ke dalam zonanya. Jadi Alter Ego dekat dengan mereka ada Skylight Gaming dan ini bisa menjadi gesekan awal juga untuk Alter Ego nantinya. Dari pemain Alter Ego sekarang mereka punya siapa jadi Alter Ego? Badru Smith, Datmos Superfun. Oke. Ya, XC ya nggak mainnya berarti ya. betul. Sementara itu dari sisi lain Dewa United kali ini ternyata yang bermain adalah Cai, Steve Boy. Dan yang tidak bermain adalah Oki Ozora. Di Miramar kali ini kita tidak melihat adanya Oki Ozora. Miramar sebelumnya Oki Ozora bermain bahkan menjadi last man standingnya. Dan inilah yang dimention oleh Om Wawa berkali-kali di mana area ini akan ramai karena ada Aerolove dan juga Rimo. Jaksa bahkan sudah terperangkap sendirian di sana. Iya, karena kemarin kayak Rimo mereka memilih buat ngalah kan. Cuman belakangan kayak di match-match terakhir juga akhirnya mereka mengkontes Aerowolf-nya, jadi tinggal masa pembuktian aja siapa yang bakal mengusir siapa nanti untuk di El Pozo. Dan ini seharusnya akan menjadi duel pagi yang agak lama ya, karena ya kita tahu sendiri dengan terrain seperti ini untuk area dari Miramar ini bakal lama banget. Dan makanya udah ketahuan sih, sangat amat ketahuan posisi dari Jaksa dikepung langsung sama 3 orang dari anak Aerowolf yang mulai maju. Energy drink belum ada helmet, cuma ada armor level 1 Yuzi, dan tampaknya langsung di end Jaksa. First bloodnya justru jatuh ke anak-anak Aerowolf sekarang. Benar-benar ini posisi yang tidak diuntungkan oleh Jaksa. Karena menurut gue dia juga kayak mau cabut pun udah sangat kebuka juga, posisinya udah kayak ketahuan. Dan dari 3 angle yang berbeda. Betul. Dan kalau dilihat tadi Jaksa memang terpisah sendirian di arena tersebut dari teman-teman Rimo yang lain. Dan pemain Rimo yang lain pun tidak bisa membackup, tidak bisa melakukan cover ke arah Jaksa. Angle shootnya tertutup. Dan kita melihat ini dia dari supply bank juga masih berada di area Pekado. Sangat nyaman mereka untuk melakukan looting-looting di area ini. Tadi gue sempat berpikir kayak siapa yang mau terbang atau berparasut ria ke Pekado. Ternyata benar tetap ada ya. Tetap supply bank ternyata. Dan ini benar-benar kebetulan juga enak, ini masih tetap masuk ke zona ya. Oh ya, ini zona 1 yang bakal slow ya, sesuai namanya siapa tuh? Zelo. Apa X apa Z? Oh, X. Zelo. Nah, apa sih nyari nama susah banget. Susah. Hello, terus ada Flyboy. Play. Sementara ini dia nampaknya dari tim Skylight Gaming Jersey bermain betul seperti yang tadi Koret katakan. Jersey. Dulu tuh namanya apa ya? Lupa. Gue lebih alay lagi namanya dah. Oh iya. Si Jerry ini iya. Jerry Kun. Bukan. Aduh apa ya? Kok gue lupa ya? Alay kata. Awal-awal jadi publik sumpah lebih alay lagi. Gue ledek-ledekin terus akhirnya ada nama yang mirip-mirip ke nama dia. Itu si Jersey. Jadi Jersey. Ya, saat ini Jer. tapi balik lagi di
scene PUBG Mobile nih banyak pro player yang berganti nama, lagi banyak nih. Entah mungkin apa yang menjadi alasannya beda-beda memang, tapi lagi banyak yang berganti. Yang paling nama. unik siapa? Untuk sementara waktu kita belum tahu yang paling unik siapa, tapi dari Greymore ya akan langsung fight dengan Banyu dan Banyu pun langsung tertakedown, akan langsung dicari oleh Hades dan juga Crush. Nih mulai banyak banget ya tim-tim yang kayak Aduh. Waduh. Untung nggak di dansa dulu ya di depannya. aduh ya Allah. Oke. Itu kalau sebenarnya kalau di PUBG Mobile taunting kayak dijaga-jaga gitu it's okay kan, nggak ada rules yang kayak mengurangi poin apa kan? Tidak ada. Boleh. Boleh. Cuma bisa jadi dendam pribadi mungkin ya. Bisa jadi. Antara kedua tim ya. Bisa Antara jadi. kedua Iya. Seperti itu, atau kalau udah jadi kotak tetap ditembakin kotaknya. Wah. Nah, itu juga jadi taunting Iya juga. sih. Beberapa kali Iya ada. loh. Sebenarnya PUBG itu banyak tauntingnya loh. Yang kayak sesuatu yang bikin jadi sebuah cerita di sebuah turnamen Ya. walaupun mungkin akan memicu beberapa fans Betul, pertikaian di betul, kolom betul. komentar, tapi menurut gue itu yang bakal menjadi sebuah pertandingan atau sebuah momen yang menarik sih di skena e-sports di Indonesia. Jadi bumbu lah. Iya. Tuh. Tapi namanya bumbu kan nggak boleh terlalu banyak gitu. Iya. Walaupun tetap butuh untuk jadi bumbu supaya lebih menarik lagi. Tapi balik lagi sebagai fans harusnya dengan dewasa lah mendukung juga, karena jalan-jalan ke Balikpapan, Cakep. jangan lupa mengajak teman-teman. Cakep. Kita support tim kesayangan tanpa menjatuhkan tim lawan. Oh. Gitu. Oke. Harus seperti itu di kolom komentar juga. Yang namanya pendukung ya ngedukung aja. Benar. Gitu. Support ketika lagi menang atau di atas, dan tetap support juga ketika lagi keadaan di bawah atau kalah. Tapi Tarak gua- tadung. Kalah ku Apalagi dukung, nih? menang ku sanjung. Gitu, Bang Kornet. Kalau lagi ada momennya emang dikeluarin aja pantun. Cepet ya, bagus ya. Iya hebat. Udah ya. hafal dia, hafal dia. Itu udah sering sih kayaknya, Bang. Oh, udah sering ya? Iya. ya. Tapi Badru ternyata Padahal mendapatkan udah. satu main dari Skylight Gaming. Yang tadi kita lihat sedang melakukan looting-looting cukup nyaman, ternyata ada Alter Ego yang mana memang menjadi penantang juga di match kali ini. Balik lagi, ini adalah match terakhir untuk grup B. Jadi tim-tim yang ada di grup B harus semaksimal mungkin untuk mengakhiri hari ini setidaknya supaya nanti malam nggak overthinking. Ya benar. Kalau hari ini tusun mulu kan ntar malam, aduh besok gimana? Benar, supaya 2 game setelahnya ya at least nggak kesusul lah. Tuh. Sama ya untuk hari ini lah. Karena sebenarnya besok juga masih ada kesempatan. Apalagi juga kita tahu untuk hari ini ternyata yang masih akan bertugas itu justru dari anak-anak Nero. Hanya Nero saja. Oh, hanya Nero yang Hanya nanti Nero ini. saja untuk sampai nanti malam. Jadi sisanya Bisa fokus masih bisa banget ya. beristirahat ya. Tapi untuk Nero bakal full. Dia bakal berarti total 12 game ya yang tadi Ya. kita diskusi ngobrol ya. Oh iya benar. 10. 10 apa nak? Oh 4 doang ya? 4 kan. Oh ya, hari Oh ini iya. 4. Hari ini 4. 10 ya maaf. Di DGL ini mereka bermain 4 kali dari tim Neronya. Dan ya akan kita lihat seperti apalah Nero. Tapi Nero saat ini sedang tidak bermain karena mereka berada di grup A juga. Dan kita masih melihat ini dia pemain-pemain dari tim Void yang mana berada di area yang cukup aman juga untuk sementara waktu. Masih ada jarak di antara Void dan juga Takai. Masih berseberangan mereka berdua kali ini dari tim-tim tersebut. Dan kalau dilihat dari circle-nya memang membuat semua tim gak ada yang deket-deketan. Walaupun ada perang, tapi perangnya tuh gak deket-deketan. Perangnya tuh jarak middle sampai long range. Sekali lagi saya mau nanya ke Sansku ya. Apa tuh? Punten nih, maaf nih. Apa tuh? Tadi kenapa ada yang fotonya hitam gitu ya? Oh, itu karena dia Boraks main- ya, boraks. Oh, bukan, Oh, bukan. begitu. Oh, bukan. Borak awalnya saya coba-coba. Iya. Iya. Awalnya saya coba-coba tapi ternyata enak tagi jadi saya lanjut enggak gitu ya. belum foto ya? Belum. Oh, belum Karena foto. memang banyak pemain-pemain baru juga dari tim-tim tersebut. Nah, kebanyakan yang fotonya masih hitam itu emang nggak punya muka. Enggak. bukan begitu. Waduh, wah. Bukan begitu. Emang belum foto, Belum Bang. foto, Karena iya, memang iya. baru perpindahannya cepet banget dan DGL ini menjadi bukti bahwa Kalau- memang Mm-mm. tim komunitas harus nonton. Karena apa? Perpindahan dari tim-tim ini mainnya di sini baru pertama kali kelihatan dengan roster terbarunya. Kayak Boom ternyata ada Ken di sana. Ken juga belum ada fotonya. Ada beberapa tim juga yang belum ada fotonya. Tapi kan udah banyak yang tahu. udah banyak yang tahu, tapi kan baru masuk Boom Ya. dan juga belum ada fotonya. Yang bahasa di- Inggrisnya jago banget kayak lu kan, Sanskuy. Oh, parah. Gila sih si Ken tuh emang jago banget bahasa Inggrisnya kayak Sanskuy. Coba dong Ya kasih kalau tau. Ken-nya sih saya setuju, cuma kalau kayak Sunscreen-nya jangan dah. Lah bukannya Anda dulu sempat di Aussie ya? Sempat Waduh. Ya. study di sana 5 tahun. Kebetulan saya Ausinya cabang Ciputat. Oke, dan zonanya kali ini juga zona yang kedua sudah mengarah ke bagian tengah. Aero Wolf dengan Timo. Kayaknya ini mereka bisa menghindari fight juga.
Dan ini dia tampaknya Eagle 365 akan coba fight dengan tim yang baru tadi kita bahas. Boom, dengan Ken yang berada di sana. Ponbit tertakedown akan segera diselamatkan oleh Ken, tapi ada Anthem juga. 2 kali mereka sampai late game. Akankah kali ini ketiga kalinya mereka bisa Dapetin WWCD. sampai late game dan bahkan mendapatkan WWCD? Bener banget, mulai step up dari anak-anak Eagle dan bahkan kepercayaan diri mereka. Lihat confidence-nya, langsung di-push, ditabrak dan bahkan langsung maju through the smoke. Tapi agak sedikit berbahaya. Harus menunggu teman-teman dan bahkan masih bisa dapetin satu knockdown ya, walaupun ditukarkan dengan satu grenade. Tapi kita di sini ada Ponbit yang sudah mengisi darahnya dengan menggunakan first aid kit, dilempar ke arah luar. Untuk Molly-nya malah membakar diri sendiri. Aduh, kebakaran, lari! Cabut, kabur karena 2 orang sudah mulai masuk dan bahkan menuju ke arah pojokan, dilempar kembali, api-apinya membakar ke arah gudang. Dari suara Ponbitnya masih bisa keluar dan bahkan poker. Masih dapetin 1 orang lagi. Oh my god, peperangan yang tidak berhenti dan justru malah Eagle-nya yang ditusunin. Eagle 365. Oh my god. Mereka benar-benar ini bukan confident lagi sih. Ini mereka overconfident dan bahkan mereka yang harus tusun. Ya, dan bahkan Eagle, ya kita tahu sendiri mereka lagi ada di posisi ke-22. Alter Ego momen untuk naik sekarang. Ya, ini adalah momen alter ego untuk mendulang poin, tapi entah apa yang terjadi di sana, cepat sekali fight terjadi. Bahkan ada sebuah kesalahan mungkin atau ada sebuah gerakan yang malah membahayakan timnya. Tadi bakaran kalau nggak salah malah kebakar sendiri kan? Iya. Dari satu pemain tim Boom kalau tidak salah, tapi ternyata ZS langsung tersungkur di sana karena ada seorang Jaxi dengan kali 8 mini digunakan. Sangat free sekali untuk melakukan tembakan ke arah bawah. Mungkin memang ada jembatan smoke yang dibuka walaupun memang smoke-nya belum terlalu rapat kalau kita lihat, sehingga memberikan ruang untuk Jaxi bisa melakukan tapping ke arah bawah. Jaden bahkan sudah melakukan proning shoot juga, akan mencari seorang Flyboy dan juga Frenzy bersama dengan Morphe yang ada di area lower ground. Yes, benar-benar sudah dapat informasi di area lower groundnya dan bahkan dari Jaden masih belum bisa untuk knockdownin 1 orang. Masih mencoba untuk memantau saja pergerakan karena mereka juga kayaknya dari anak-anak supply banks sudah dalam posisi yang cukup aman. Tapi ada yang nyebrang, spray-nya sampai harus di-end. Masih ada 1 angle yang tertutup tadi dari 1 buah lekukan dan bahkan Jaden tidak berhasil langsung nge-end, nge-finish. Tapi ada Power Danger nih, kelihatan gak sih? Nggak kelihatan sih, kayak ketutupan gak sih? Ya, ketutupan Dan gedung jauh banget, ya. jauh banget. Wow, tapi supply bank harus berhati-hati karena ternyata di bukit yang lainnya tidak terlalu jauh dari area morph ada Ciel dari Paudi yang sedang melakukan, iya betul. Iya, melihat bintang-bintang di atas walaupun masih siang-siang, mungkin Panas matahari sih. Iya sih, benar. Iya. Itu kelihatan nggak sih jauh cuy, nggak kelihatan kan? Tidak terlihat, tapi kali ini ternyata ada yang terspot di sana. Langsung tertakedown. Ramones bisa memberikan keadaan karena memang 1 rekannya harus segera diselamatkan di bawah sana dan akan segera bergerak nampaknya pemain-pemain dari NFT untuk menyelamatkan Spavel yang sedang, mungkin tadi kalau dilihat FJ mau nge-end Spavel tapi ternyata FJ ke-takedown sama pemain-pemain yang ada di atas. Iya, itu jauhnya juga knock nggak sih? Iya, jauhnya juga 2 cuy. Ya. Dari anak-anak Rimo. Entah di mana 2 laginya belum terlihat dan ini harusnya sih dijemput sih dari Spavel yang lagi knockdown. Walaupun posisinya di tengah jalan banget, masih sempatkah untuk dijemput karena emang posisinya cukup jauh dan oke, ini di end aja dan langsung di loot. Ya, itu dia pemain-pemain dari NFT setidaknya sudah mengamankan 2 kill. Sejauh ini Supply Bank juga masih berada di sana bersama dengan Dewa United yang sangat dekat sekali posisinya saat ini. Wah, kalau kita lihat Supply Bank ngumpul tadi akan coba dicari, diincar oleh pemain-pemain dari Awalnya Aura. tim Aura. Oh iya, Aura tadi ada di Aura, sana. ada Power Danger Ada juga. Paudi. Sekarang nambah lagi Nah. anak-anak Dewa. Itu dia, tapi Jersey akan langsung dipush oleh Gremory dan juga Banteng Ungu yang berada di situ, yaitu Takai. Ada banyak sekali ledakan-ledakan yang terjadi, ada sebuah bakaran juga. Kean akan coba melakukan flank dari sisi yang lain. Gremory juga akan bergerak kali ini mencari seorang Slayer yang sedang berlari-lari saja. Kali ini kucing-kucingan terjadi. India Gaming nampaknya terjadi, lari ke sana, lari ke sini, nggak ketemu di mana. Tapi ternyata berbeda gedung dan tampaknya Jersey masih bisa di revive dan mencoba untuk nge-heal terlebih dahulu. Berpindah kembali 2
melawan 2 di arah rumah yang sama. Mencoba untuk masuk, mana pintunya, sudah mulai masuk dan justru Jersey. Oh, dapetin 1 poin kill dan langsung dia begitu saja. Dan bahkan di sini langsung dimajuin lagi mencoba untuk di trade kill dan terbakar jersey-nya. Harus nge-heal dulu sih. Mau nggak mau harus nge-heal. Harus sabar timingnya. Apakah bisa untuk nge-heal? Udah mulai masuk jersey. Jadi kotak amal dan langsung meninggoy. Oh my god, timingnya kurang bagus banget. Ya, tapi kalau kita lihat Gremory juga sudah dipulangkan. Kean tertakedown oleh seorang Slayer yang masih ada di luar. Tapi kali ini Slayer bahkan Slayer bisa mendapatkan 2 orang kali ini. Buaya nyari kutu, kalau bisa 2 kenapa harus 1 dan 2 orang dipulangkan oleh Slayer sendirian. Tapi ada Justin di sana. Hati-hati Slayer di arah sebelah kiri. Wow, Skylight benar-benar. Walaupun agak sedikit telat backup yang dilakukan. Dan bahkan mereka masih bisa mengamankan satu tim, yaitu Takai yang harus dipulangkan di posisi ke-15. Tersisa 1 orang dari Skylight. Ini benar-benar berbahaya dan bahkan Jaxi yang sudah mulai panas tapi langsung di trade di arah yang lain oleh anak victim. Dan bahkan langsung cabut dengan menggunakan mobil ya. 2 orang di knock, 1 orang. Dan bahkan No Mercy-nya juga di knock di atas. Roseri mencoba untuk spray dengan kali 3-nya. Berbahaya, cukup berbahaya. 2 melawan victim, melawan Aura. Lebih memilih spot yang enak walaupun agak sedikit berbeda cukup jauh posisinya dari Genfos dan juga dari Seri. Siapa yang knock? Oh, grenade! Dan Seri dapetin 2-2-nya. Oh my god, lagi dan lagi. Tampaknya Aura harus dipulangkan dengan cukup cepat dan sangat cepat. Tusun di 3 game bahkan 4 game. Wah, gila sih ini. Ya, entah apa yang terjadi di Aura, entah apa yang merasukimu Jaxi, No Mercy, Jaden dan juga Rosezi. Tapi di hari ini mereka cukup kelimpungan untuk melawan tim-tim lain. Bahkan tadi sebuah granat dari Misery ternyata menjadi misteri dari mana granat itu datang. Menjadi misteri dari mana datangnya mereka. Langsung memulangkan pemain-pemain Aura. Dan kali ini kita lihat akan coba dicari PS The Public di depan sana. Aimbot juga akan coba mengarah ke arah yang lainnya lagi. Tapi ada tembakan-tembakan juga dari Alter Ego yang harusnya bisa mendulang poin dari kejadian ini. Karena balik mobilnya akan coba keluar. Tapi Aimbot juga keluar, akan melakukan proning terlebih dahulu. Tapi tidak sempat, langsung tertakedown. Dan bahkan ada sebuah upaya penyelamatan. Justin juga datang kali ini menjadi hero mungkin, menjadi penyelamat mungkin. Tapi ada Dartmoss di sana. Dan ini menjadi momentum untuk Alter Ego. Bang Cornet. Yes, Justin sendirian melawan 2 dan bahkan di sini Badrunya mencoba untuk nge-backup. Coba untuk mendapatkan 1 poin kill tambahan, tapi tampaknya sudah di revive juga dari anak Void. Tersisa 3 orang melawan 4. Dan bahkan Justin ya yang terspot oleh 2 orang Smith dan juga Dartmoss. Tersisa 2 orang dari bahkan lagi-lagi Badru. Lemparannya sangat amat cantik. 3 orang langsung ke push ke arah depan. Mau sempat di revive atau enggak? Tampaknya di sini masih mencoba untuk memaksakan revive dan mendapatkan 1 orang. Mencoba untuk ke-clutch, tapi kayaknya ini adalah momen yang sulit banget untuk anak-anak Void dan langsung dipulangkan di posisi ke-13 Sasuke. Tapi dari sisi lain tidak berhenti di situ aja. Fight juga terjadi antara Supply Bank berhadapan dengan Powdy. Mizu harusnya bisa diselamatkan, tapi Frenzy juga sedang di revive oleh seorang Morphe di sana. Harusnya berhasil juga. Dan kalau kita lihat ada 2-1 yang datang, ternyata Foxe datang ke area tersebut. Mizu akan segera di revive. Kenot juga masih akan coba menggunakan first aid terlebih dahulu. Ini fight pecah di mana-mana. Foxe datang bersama dengan Gong dari kiri, dari kanan sudah terlihat gas ke arah bawah, dan itu dia ternyata berhasil dengan sebuah Thompsonnya yang sudah disiapkan. Bohong di belakang sangat-sangat low, bisa melakukan proning juga, tapi akan coba di-push. 37 peluru disiapkan, akan coba maju ke arah atas, naik ke puncak gunung, akan terjadikah sebuah fight di sana. Dan ini dia akan coba di-spray, akhirnya ketemu juga oleh seorang Kenot. Power danger, benar-benar sangat berbahaya. Walaupun mereka yang di-push duluan dan bahkan Skylight yang tersisa 1 orang barusan berhasil di posisi berapa nih? 11 ternyata. Dipulangkan di posisi ke-11. Karena emang agak sulit juga ketika ini zonanya udah semakin menyempit. Tersisa 1 orang dan bahkan banyak banget peperangan terjadi. Power danger pun tersisa berapa sekarang? Masih bisa 4 ternyata. Masih bisa untuk di revive. Udah mulai maju lagi ke arah depan. Dan bahkan udah mulai rotasi dengan menggunakan vehicle-nya. Mau kemana ini? Mau ke arah pinggiran zona yang mungkin akan bertabrakan dengan anak-anak Aerowolf.
Ya, tapi ada supply bank, hati-hati di belakang sana, mungkin akan coba melakukan backstep ke arah Paudi. Tapi Paudi juga sadar akan hal Diperangin itu. sini. Kali ini Mizu akan coba berhadapan dengan Morphe. Sudah maju berada di belakang batu, akan coba dilempar sebuah molotov terlebih dahulu, tapi Frenzy melakukan flank ke arah kanan. Sudah terlihat Frenzy-nya mereka arah bawah dan Mizu pun ter-takedown, akan langsung di end mungkin, tapi Uni juga terkena di sana. Dewa United pun pulang. Kalau kita lihat ini dia Frenzy bisa mengclear satu pemain dari Paudi yang ada di depannya. Yes, dengan menggunakan Lil Uzi-nya, tampaknya Frenzy berhasil maju untuk close combat-nya di arah yang sangat amat dekat. Semakin dekat semakin enak juga fire rate dari Uzi yang semakin cepat juga, dan bahkan di sini dari anak-anak For Danger, 2 orang sudah masuk ke arah depan dan masuk ke arah zonanya. Tapi lihat supply banknya lagi-lagi, mereka berhasil mendapatkan spot yang cukup enak di belakangnya anak-anak Aerowolf. Tapi ternyata Frenzy terculik oleh anak-anak Boom yang ada di sebelah sana. Fokker yang berhasil mendapatkan dan langsung di finish begitu saja. Morphe yang kita tahu sudah melakukan kill with style, apakah dia bisa mendapatkan 1 poin kill karena ada Renalre di depannya dari anak-anak Aerowolf, dan bahkan di sini cannot. Can you do it untuk mendapatkan 1 poin killnya ke arah Deathmoss yang naik ke arah bagi dan masih bisa turun ke arah bawah. Cannot, For Danger tersisa 2 orang di 9 tim yang tersisa. Ya, kita lihat. Dan jangan lupa masih ada victim di area yang cukup enak. Mereka punya high ground, mereka bisa melihat sangat free sekali ke arah bawah. Tapi Alter Ego tidak aja kali ini punya momentum. Deathmoss sangat berbahaya dan Cannot langsung melakukan takedown ke arah Deathmoss dan langsung dipulang begitu saja. Ini menjadi kehilangan 1 player untuk Alter Ego sementara waktu. Tapi Cannot benar-benar berisik, benar-benar tidak bisa diam. Dia selalu memberikan pressing ke arah lawan-lawannya. Sangat banyak peluru yang dikeluarkan oleh seorang Cannot. Benar sekali, dengan bantuan vehicle explosion barusan membuat 1 poin kill tambahan auto di finish. Dan bahkan sini Morphe darahnya cukup sekarat, masih mencoba untuk heal terlebih dahulu. Aerowolf Hazelnutnya sebenarnya ini dia kayaknya udah gak bisa diselamatin sih. Dia udah knockdown dengan jarak rumah berseberangan. Dan bahkan sini Cannot yang sudah terlihat ada musuh di arah high ground NFT yang harusnya segera maju ada depan. Sedangkan di sini ternyata Morph yang mencoba untuk jalan menggunakan mobilnya, tapi Griffin, lagi-lagi Griffin Eki bersembunyi di balik 1 kompon kecil yang dilempar grenade dan boom, shakalaka, langsung terknock dan megang perutnya dan langsung meninggoy. Hilang Morph di posisi yang ke-9. Ya, langsung dipeluang begitu saja, namun victim ini dia mulai menggila. Victim mulai keluar dari zona nyamannya, mulai keluar dari atas, akan coba mengclear semua pemain-pemain yang ada di bawah mungkin. Tapi victim juga punya PR, mereka harus bergerak 100 meter ke arah bawah, tapi pergerakan mereka pasti akan selalu di spot oleh tim-tim lain yang sudah punya compound di arah pertigaan. Ini enak banget tim-tim yang udah punya compound. Paling enak si Paudi, di mana Paudi itu berada di tengah-tengah circle banget. Bener, ini kalau kata-kata Bro Pasa, posisi menentukan prestasi. Dan bahkan dari anak-anak Boom terkena grenade yang sangat bagus dari anak For Danger. Bahkan dia Q-nya mencoba untuk maju lagi, anak-anak NFT-nya mencoba untuk nge-push 1 orang dari Cannot-nya dan bakal langsung di-trap begitu saja, tapi tidak bisa. Power Danger langsung dipulangkan oleh anak-anak NFT. Melakukan sebuah tabrakan yang sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat Flippy masih bisa nge-heal juga. Ramones bisa diselamatkan karena berada dalam compound. Tapi ini momentum untuk victim bisa turun gunung meninggalkan Misery sendirian di belakang. Renalre sangat dekat dengan Morphe, akan coba dipush mungkin kali ini. Kita lihat kan Jamsus dilakukan. Morphe ke arah depan mungkin sangat sekali dan akhirnya pun dipulangkan 1 pemain dari Aerowolf, Renalre. Oh my god, Morphe supply bags ya, baru saja kita interview barusan, benar-benar pengen mengamankan posisi placement terbaik mereka. Tapi walaupun Morphe udah dapetin 1 poin kill, ini memberikan tim-tim lain informasi kalau dia terjebak di compound toilet kecil dan bahkan sudah langsung dimajuin sama Genfrost. Dan bahkan kita lihat dilempar grenade tapi belum masuk. Morphe harus cepat berpindah, mau nggak mau sih. Kalau nggak, dia kalau kena granat itu yang gua bilang, kalau tetap di posisi yang sama meninggoy gara-gara granat. Dan 2 tim tersisa, victim atau NFT. Genfrost setidaknya menambah pundi-pundi killnya dan membuat dia bertambah lagi, kali ini berada di puncak Terminator. Akankah masih terus bertambah kill-kill dari Genfrost? Kalau kita lihat masih ada 4 pemain dari victim, masih ada 2 pemain dari NFT. Tapi victim sudah sangat luas visionnya, bisa melihat ke banyak area dari compound NFT. Sementara itu NFT hanya punya area yang cukup kecil bisa dimainkan. Tapi Rocky sudah berjalan kali ini, sudah bergerak lari ke arah depan. Smoke Mo sudah mulai di
pop up mungkin akan membuat sebuah jembatan agar membutakan vision dari NFT. Sementara itu akan mengendap-endap perlahan namun pasti pemain-pemain victim akan menyeberang. Tapi hati-hati, Ramones berada di arah yang cukup jauh kali melemparkan sebuah granat ke arah depan. Akan konekkah mungkin, tapi Fajar sudah datang kali ini Bang Kornet. Yes, ini tidak menutup kemungkinan kalau NFT masih bisa menangin clutchnya 2 melawan 4 karena satu persatu mulai maju dan flanknya cukup jauh dari anak NFT sudah masuk di penjuru kanan, kiri dan bahkan agak sedikit terjepit 2 melawan 1 dilempar grenade 1 melawan 4 sekarang sangat mustahil untuk Flippy menang 1 melawan 4 dan bahkan kayaknya ini udah benar-benar kejepit banget Satsuki. Ya, kita lihat kali ini Rocky ya sudah menemukan dimana posisi dari Flippy. Rocky tertakedown, Flippy akan coba diputus oleh seorang Genfo, tapi itu dia Itu akhir dia. dari NFT dan winner chicken dinner akhirnya didapatkan oleh victim Solvers.